nggak ada kerjasama buat promosi. Tiba-tiba datang nunjukin, ini lihat follower aku sekian, gimana? Bisa kasih aku makan gratis? Aku juga bakalan yang krik 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 krik. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Curhat pernah ditolak pemilik restoran food vlogger MJ Dalenaf jadi bulan-bulanan netizen yang terhormat. Ia dinilai terlalu berlebihan menilai diri sendiri. Food vlogger kini jadi salah satu pekerjaan yang menjanjikan di era digital. Pekerjaannya tampak menyenangkan, yaitu datang ke berbagai restoran dan tempat makan untuk mencicipi hidangan yang ada di sana. Tapi rupanya pekerjaan impian ini tidak semudah itu, Bambang Santoso. Food vlogger Magdalena dengan nama panggungnya MJ Dalenaf berbagi pengalaman tentang pekerjaannya sebagai food vlogger saat ia menjadi bintang tamu di salah satu podcast milik Samuel Chris. Pernyataannya jadi viral di media sosial. Ini fun fact loh, kayak aku baru tahun lalu aku mau datang ke tempat makan, aku udah nunjukin followers aku berapa, bisa sebantu sejauh apa gitu kan. Jadi, iya tapi kan bisnis gitu kan, saya dikasih apa Loh. gitu kan, saya dikasih apa, terus aku kayak, Pak ini nilainya dalam hati, Pak ini nilainya tidak ternilai loh. Misalkan kalau misalkan lo disuruh bayar gua bisa bayar berapa gitu kan. Bener. Itu sering banget. Aku tuh masih sering dipandang sebelah mata banget. Apalagi teman-teman aku yang Lebih kecil lagi. lagi secara media. Aku tuh sering banget dapet cerita kayak gitu ditolak. Terus pas dapet review restoran datang tuh kayak dibiarin aja gitu, nggak dijamu gitu. Aku pikir kok kayaknya nggak ada kelasnya banget ya food vlogger. Tidak disangka pernyataan MJ Dalenaf membuat dirinya viral di semua media sosial. Banyak netizen yang berbakti merasa perkataan MJ Dalenaf terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kritikus makanan asli yang tidak pernah meminta makanan gratis atau dijamu secara berlebihan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ini menurut gue pribadi. Jadi mbaknya ini kan datang nggak diundang, datang sendiri. Jadi harusnya ya harus bayar dong. Terus kalau dia datang, dia nggak dijamu secara spesial. Ya udah sih. Soalnya kan juga owner nggak tahu lu bakal datang. Maksudnya tuh orang normal mana yang datang ke restoran, terus dia nunjukin followersnya untuk makan, katanya untuk nambah exposure. Kalian pernah ngerti nggak sih kayak ada oknum ormas datang ke tempat usahanya tuh biar dia kelihatan aman. Ya udah, suruh bayar uang keamanan gitu. Jadi gini mbak, nggak semua orang tuh bisa dibayar pakai exposure. Ada orang tuh yang menganggap nilai tukar tuh tetap uang, bukan exposure. Tapi kalau misal kita lihat dari point of view mbaknya, jadi bisnis itu emang selalu ada nilai tukarnya. Tukarnya itu nggak tentang uang doang sih sebenarnya, kerjasama ataupun exposure itu tadi bisa. Misal kita lihat nih, Messi datang ke Indonesia, kita di-invite tuh Messi. Pasti banyak tuh brand-brand yang mau masuk. Hotel-hotel juga digratisin karena yang datang si Messi. Tapi di sini tuh nggak semua orang tuh kenal sama mbaknya. Jadi orang tuh nggak merasa worth it gitu. Tapi sih katanya mbaknya emang mau bayar. Cuman kayaknya di sini tuh masalahnya adalah di statementnya dia nih. Kayaknya kayak egosentris dan minta dispesialkan aja sih. Jadi ini juga berlaku buat semua food blogger sih, atau buat siapapun yang suka nge-review. Jadi untuk kita datang ke tempat pedagang, kita mau review, alangkah baiknya kita bayar. Karena kita nggak pernah tahu pada saat itu dia butuh biaya atau apalah buat keluarganya gitu kan. Apalagi dia pedagang kecil atau restoran yang kita mungkin nggak pernah tahu bulan lalu mungkin minus ya kan. Jadi alangkah baiknya kita bayar aja. Mungkin rezeki kita juga nggak dari situ mbak, mungkin dari tempat lain gitu. Karena buat pedagang atau pengusaha itu pendapatan harian itu naik turun fluktuatif. Dan kalau dibilang review mbak, iklan di mbak tuh bisa bayar berapa, dia tuh nggak kepikiran ke situ mbak. Dan bagi dia tuh budget untuk ngiklanin mbak untuk makanan yang mbak makan segitu tuh bagi dia besar gitu. Jadi makanya dia nggak kepikiran untuk ngiklanin di mana-mana. Jadi yang penting dagangan gue laku aja gitu ya. Gimana ya, positifnya sih gitu sih gue mikirnya. Dan dia pun nggak kepikiran untuk mandang food blogger atau siapapun itu sebelah mata, karena bagi dia segitu berharga. Kalau mbak bilang punya mbak tak ternilai, iklan di tempat mbak nggak ternilai, lah bagi dia 30.000, 40.000 makanan yang disajikan ke mbak itu bagi dia berharga, karena itu pendapatan hariannya dia. Dan itu yang diharapkan, cuma laku setiap hari dagangannya, itu doang.
Kalau dari ceritanya mbaknya ini, kan mbaknya datang nih ke restoran. Nah sekarang misalnya nih aku sebagai pemilik restoran, terus ada customer tiba-tiba ujuk-ujuk datang, nggak aku undang, nggak ada kerjasama buat promosi, tiba-tiba datang nunjukin, ini lihat follower aku sekian, aku bisa bantu promosimu gini, aku bisa kasih kamu ini, gimana? Bisa nggak kasih aku makan gratis? Aku juga bakalan yang krik dan pasti memandang sebelah mata sih. Kayak terus aku mikirnya lucu juga jadi mbak ini ya, dia tiap kali dia mau makan dia harus presentasi dulu, dia punya follower berapa, dia punya kemampuan promosi sebesar apa gak malu gitu loh. Maksudku malu itu kan kita presentasi ke pemilik restoran belum tentu dia ngiyain juga kan juga ada chance ditolak gitu loh. Nah terus kalau wes ditolak, masa aja niat mau makan di situ. Dan menurutku kalau pemilik restorannya menolak pun kayak nggak setuju, itu juga nggak salah kan, ada chance yes or no. Terus kenapa kalau ditolak terus dia langsung merasa kayak, oh kamu nggak tahu dah bayar aku itu lara gitu ya? Apa sih, paham aku mbak ini. Menurut gue sih aneh banget sih, kan dia yang datang gitu nawarin diri, bukannya restoran itu yang mengajukan gitu. Dan nggak semua tempat makan yang itu butuh lo bikinin vlog tentang makanan mereka. Ya istilahnya tanpa lo review pun restoran dia udah rame, tempat makanan dia udah rame. Malah tuh lu yang butuh mereka gitu kan, karena lu lihat rame mungkin restorannya, makanannya enak, terus lu coba review supaya lu dapat konten yang bagus, yang menarik kan. Justru tuh lu mesti cari tempat yang sepi, lu bantulah lu review makanannya supaya ini rame, booming gitu kan. Kalau lu ke tempat restoran yang penjualnya masih muda gitu, pemilik usahanya masih muda, dia orang masih menghargai kok. Gue pernah dapat gratisan t-shirt, juga pernah dapat gratisan minum, jadi gue beli 2 minum malah digratisin lagi 1. Terus gue pernah ke Chinese food ya, yang susu ahin itu, setiap kali gue datang dia malah kayak lebihin porsi gue, dan dia seneng banget gitu ngeliat gue sama temen gue datang makan di sana, karena memang puji Tuhannya kebantu dia punya restoran jadi lumayan rame. Dan gak semua orang lo kenal lu, banyak juga kok anak muda yang di bawah 30 tuh gak main TikTok, jadi belum tentu dia kenal lu kalau lu cuma main TikTok atau Instagram. Ini yang kayak gini nih Mamski ngerasa suka aneh ya. Biarpun kita itu terkenal sebagai influencer atau blogger, youtuber, seleb talk, selebgram, kayaknya kalau misalnya kita mau pergi nih ke satu tempat, lebih baik kita janjian dulu deh. Kayak misalnya mau ke restoran nih si Mbak Magdalena ini, gak mungkin dong ujuk-ujuk kamu datang ke situ terus kamu cuma nunjukin nih follower saya sekian terus mau expect untuk dikasih jamuan makan gratis gitu loh. Kayaknya gak etis banget deh. Business is business, itu bener banget ownernya restoran bilang seperti itu. Iya, dan kalau memang mau seperti dapat review atau memakai jasa kita seorang influencer, pastinya harus ada kesepakatan dulu dari ownernya restoran tersebut, manajernya mungkin yang mereka akan planning untuk ngasih makanan apa yang mereka mau promosikan untuk bulan ini misalnya gitu ya. Terus butuh atau enggak restoran itu untuk direview oleh seorang food blogger gitu ya, karena nggak tentu sebuah restoran atau tempat makan itu memerlukan promosi gitu loh, memerlukan di review. Dan please banget deh, walaupun kita semuanya memang merasa nih bahwa follower gua banyak dan ini merupakan marketing yang terbagus buat elu, tapi sesuai kebutuhannya enggak, harusnya gitu ya kan. Dan ya bisnis saat-saat ini juga banyak orang yang memang hold their money gitu loh. Mungkin mereka mau berbisnis dengan cara lain, nggak harus dengan direview oleh blogger gitu kan. Ya kita juga mesti tahu sebelum kita masuk sebuah tempat gitu, bukan ujuk-ujuk nunjukin nih followers gue nih udah sekian loh gitu ya. Kayaknya sih harusnya kita sama-sama saling belajar deh dari kasusnya Magdalena, oke? Supaya nggak dianggap kayak pengen minta gratisan secara elit gitu. Aduh kan malu ya nggak sih? Kayak gitu aja sih menurut aku. Gimana menurut kalian guys? Komen langsung ya.